Selamat datang kembali pada perkuliahan pengukuran dan metrologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengukuran temperatur. Apabila kita membahas pengukuran temperatur, tentu hal ini tidak lepas dari alat ukurnya sendiri. Nah, secara garis umum, alat ukur temperatur itu bisa kita kelompokkan ke dalam kelompok utama. Yang pertama, berdasarkan ekspansi termal, yang kedua berdasarkan hambatan listrik, yang ketiga berdasarkan efek termoelektrik, yang keempat memanfaatkan efek radiasi. Empat hal ini atau empat metode yang umum ini memiliki jenis-jenis alat ukur yang lebih spesifik. Untuk detailnya akan kita lihat pada slide berikutnya. Jenis alat ukur temperatur yang pertama yang banyak kita temukan pada kehidupan sehari-hari sebagai alat diagnosa suhu yang sifatnya cepat, reliable, itu sering kita lihat ya aplikasinya mulai dari bidang kesehatan, laboratorium hingga di dapur misalnya, itu adalah termometer yang berdasarkan atau pengukuran temperatur yang didasarkan pada fenomena ekspansi termal. Yang mana yang pertama itu memanfaatkan cairan di dalam tabung gelas atau di dalam pipa kapiler yang terbuat dari gelas seperti pada gambar ini. Nah, apabila kita melihat suatu termometer raksa, misalnya contohnya, dia akan sangat sensitif terhadap perubahan temperatur, di mana kita bisa lihat volume raksanya akan berubah apabila mengalami perubahan temperatur pada bagian sensorinya. Bagian sensorinya itu biasanya ada di bagian bulb di bawah sini. Nah, ada tiga cara untuk melakukan pengukuran temperatur berdasarkan metode liquid in glass ini. Pertama adalah complete immersion, di mana seluruh badan termometer itu harus terendam di lingkungannya. Misalnya kita ingin mengukur air ya, suhu atau temperatur dari air ya, sepanjang badan termometer ini harus terbenam di dalam fluida yang ingin diukur. Lalu ada yang namanya total immersion. Nah, total immersion ini hanya bagian termometernya saja yang ada, artinya jika kita lihat termometer raksa misalnya, misalkan saja hanya bagian bawah sini yang terdapat raksanya. Nah, cukup bagian yang ada raksanya ini saja yang harus terbenam untuk mengaktifkan fungsi pengukurannya. Kalau pada bagian complete immersion tadi, itu seluruhnya. Tidak hanya bagian yang ada raksanya saja, tapi seluruh badan termometernya harus tercelup ke dalam lingkungan yang ingin diukur. Nah, jika total immersion itu hanya bagian yang ada liquidnya saja yang terbenam. Lalu ada partial immersion, itu titiknya sudah dikasih tahu biasanya oleh si manufacturer dari alat ukurnya. Ya, misalnya cukup sampai tinggian level ini yang terendam apabila ingin mengukur suhu. Nah, biasanya secara umum termometer yang masuk tipe liquid in glass ini punya ketelitian atau uncertainties atau ketidakpastian hingga level 0,01 derajat Celcius. Ya, beberapa termometer yang sangat termometer raksa misalnya yang kaca itu jika kita lihat skalanya terkecil itu bisa baca sampai 0,01 derajat Celcius. Jadi bergantung kebutuhannya juga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, termometer raksa atau mercury itu sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya terbatas karena biasanya kalau kita lihat termometer raksa yang akurat itu dia dibagi-bagi skalanya. Misalkan untuk range 20 sampai 50 itu satu termometer. Terus 50 sampai 75 itu dia punya satu termometer. Nah, tapi dia sifatnya reliable dan akurat. Itu adalah keunggulan dari termometer raksa. Tipe kedua dari pengukuran temperatur berdasarkan ekspansi termal adalah sensor yang masuk dalam kategori bimetalik atau dua metal. Nah,
Dalam hal ini, fenomena fisik yang ingin ditunjukkan adalah temperatur sensor yang digerakkan oleh perbedaan ekspansi termal dari dua logam yang digunakan. Misalkan di sini kita punya logam A dan logam B. Nah, ini kondisi normal, tidak diberi load suhu tertentu. Lalu, dengan memanfaatkan koefisien ekspansi termal dari dua material yang berbeda, dua material ini harus memiliki koefisien ekspansi termal yang berbeda. Yang satu harus sangat tinggi, misalnya, dan yang satu lebih rendah. Misalkan untuk material dengan koefisien ekspansi termal yang rendah, itu yang sering digunakan adalah material yang disebut sebagai namanya infar, karena thermal expansion koefisiennya itu sangat rendah, 1,7 kali 10 pangkat min 8 meter per meter derajat Celcius. Nah, kembali ke prinsip kerjanya, hubungan antara ekspansi termal dengan temperatur itu dapat kita lihat pada persamaan berikut. Nah, di sini kita, apabila bimetallic temperatur sensor itu diberikan temperatur, anggap saja temperatur T2, yang lebih tinggi daripada temperatur awal T1 atau temperatur lingkungannya, maka logam tersebut akan melengkung dan memiliki radius RC. Nah, RC ini punya korelasi yang bisa kita gunakan untuk menghitung temperatur yang sedang diukur. Nah, T2 kan temperatur lingkungan yang baru, T1 adalah temperatur awal yang kita ketahui. Nah, di mana D adalah ketebalan dua logam atau dua metal yang kita gunakan, dan T adalah temperaturnya, dan C alpha adalah temperatur koefisien ekspansi termal dari material A dan B. Jika dua materialnya, satu misalnya infar, yang satu misalnya platinum, nah itu kita ikuti dari properties yang disediakan. Nah, sering kita lihat misalnya bimetallic sensor ini digunakan untuk keperluan sistem kontrol. Ini contohnya sensor temperatur yang menggunakan sistem bimetallic, di mana kita bisa lihat di sini. Ini modelnya spring, seperti spiral yang ini. Nah, dia akan mengalami perubahan diameternya atau lingkarannya akan memanjang atau memendek bergantung daripada temperatur, dan di sini memanfaatkan display analog, di mana dia langsung menunjuk angka temperaturnya.